Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Novi di awal minggu ini. Bagaimana kabar kalian? Bu Novi harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan lebih semangat lagi untuk belajar setelah 3 hari kemarin kalian libur di rumah, menikmati aktivitas di rumah tanpa tugas dari sekolah. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah loh anak-anak. Bu Novi mengatakan gampang-gampang susah karena akan terasa mudah, akan terasa gampang jika kalian serius dan sungguh-sungguh mempelajarinya. Tetapi akan terasa sulit jika kalian menganggap sepele atau tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Indonesia. Nah, keputusan untuk mau bersungguh-sungguh, untuk mau teliti, untuk mau dengan cermat mempelajari materi bahasa Indonesia itu ada di tangan kalian. Jadi mau dimanapun kalian belajar, dengan ataupun tanpa pengawasan orang tua atau Bu Novi harap kalian tetap memilih untuk belajar serius dan sungguh-sungguh. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang paragraf, ide pokok, dan kalimat utama. Ini sudah beberapa kali Bu Novi bahas. Harapan Bu Novi adalah semakin hari kalian semakin paham dan jelas. Oke, itu tadi pengantar dari Bu Novi. Dari awal kita melaksanakan pembelajaran di kelas 6, kita sudah membahas tentang paragraf, ide pokok, dan kalimat utama. Bu Novi jelaskan lebih lengkap untuk hari ini. Maksudnya, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Kemarin, Bu Novi hanya mengatakan paragraf saja, kemudian masuk ke ide pokok dan kalimat utama. Kalau sekarang, kita akan berkenalan dengan macam-macam paragraf. Nah, apa itu? Kita akan mulai materi hari ini. Disimak dengan baik ya anak-anak. Mulai dari pengertian. Paragraf itu adalah bagian dari suatu karangan. Dalam sebuah paragraf itu ada satu ide pokok dan penulisannya yang benar itu menjorok ke dalam. Jadi kalau kalian membaca suatu bacaan, ada paragraf baru, maka baris pertama itu ditulis dengan menjorok lebih ke dalam. Nah, dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau topik yang dibahas dalam paragraf itu. Sekali lagi Bu Novi ingatkan, gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran itu artinya sama, hanya berbeda istilah. Ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok itu adalah ide gagasan atau yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama, tetapi belum tentu sama dengan kalimat utama.
Maka seringkali Bu Novi mengatakan, kalau mau lebih mudah mencari ide pokoknya, kalian tandai dulu kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu, kalian tentukan atau kalian rumuskan ide pokoknya. Begitu. Nah, dari yang sudah Bu Novi lihat, tugas kalian yang Bu Novi minta untuk dikumpul ke tempat saya, itu kebanyakan dari kalian ketika Bu Novi minta untuk menuliskan ide pokok, kalian tulis kalimat utamanya sama persis. Itu tidak salah, tapi belum tepat. Mengapa? Karena ide pokok itu hanya gagasan pokoknya, hanya ide utama dalam kalimat utama itu. Jadi dalam kalimat utama itu sebenarnya mau ngomong apa sih? Mau membicarakan tentang apa? Nah, itu ide pokoknya. Begitu. Contoh, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Sekali lagi, dibaca bersama. Mengapa? Karena kadangkala kita itu sudah pandai membaca, tetapi masih terkadang salah mengucapkan kata tertentu. Maka dengarkan Bu Novi, kemudian kalian lakukan sendiri. Atau kalian lakukan bersama-sama dengan Bu Novi juga boleh. Bu Novi mulai dari kalimat pertama. Nah, ini adalah baris pertama pada paragraf ini. Ini satu paragraf, contoh satu paragraf. Baris pertama dituliskan menjorok ke dalam dibandingkan baris berikutnya. Ini tadi penulisan paragraf ya anak-anak yang benar. Mulai membaca. Demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Banyak kasus demam berdarah yang terjadi di seluruh dunia. Jumlah kasus demam berdarah yang paling tinggi ditempati oleh Asia, terutama di Asia Timur dan Selatan. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga memungkinkan nyamuk dengue berkembang. Sedangkan Australia dan Amerika menempati peringkat kedua dan ketiga dalam kasus demam berdarah. Jumlah kasus demam berdarah di benua ini lebih kecil karena letak geografis dan iklimnya yang membuat nyamuk dengue susah untuk berkembang. Nah, dari paragraf ini kita bisa menentukan kalimat utamanya, yaitu demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Atau bisa juga dikatakan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Sama persis satu kalimat semuanya ditulis. Itu adalah kalimat utama. Dari kalimat utama ini kita rumuskan atau kita tentukan ide pokoknya. Kita baca sekali lagi kalimat utamanya. Demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Jadi manusia itu mempunyai ancaman. Manusia dimanapun itu mempunyai ancaman yang bernama demam berdarah.
Maka ide pokoknya adalah ancaman demam berdarah. Perhatikan dengan baik perbedaannya antara kalimat utama dan ide pokok. Jadi kalimat utama itu dari kalimat pertama ini semua kata ditulis. Satu kalimat ditulis. Itu namanya kalimat utama. Sedangkan ide pokok itu kita lihat dari kalimat utama itu topik atau ide utama yang mau disampaikan kepada kita itu apa? Yang mau disampaikan itu adalah demam berdarah yang mengancam manusia. Berarti ide pokoknya bisa disebutkan dengan ancaman demam berdarah. Atau dikatakan dengan kata yang lain menjadi demam berdarah mengancam manusia. Itu juga boleh. Sekali lagi, dari kalimat utama ini disimpulkan atau ditentukan poin penting yang mau disampaikan dari kalimat utama ini apa. Begitu. Lanjut ke berikutnya. Nah, paragraf itu ada beberapa macam. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada 3. Saya ulang, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu ada 3. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Di awal paragraf artinya adalah kalimat pertama. Jadi kalau paragraf yang kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama, maka disebut dengan paragraf deduktif. Contoh. Nah, kalimat yang digaris bawah dan diketik miring itu adalah kalimat utamanya. Kita bahas. Kita baca bersama ya. Orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh. Orang yang pendiam tidak selamanya pecandu narkoba, sombong, penderita kelainan jiwa, atau seorang teroris. Orang pendiam hanyalah orang yang tidak pandai bicara dan berkomunikasi. Mereka juga tidak terlalu senang berada di tempat ramai terlalu lama. Nah, dari keempat kalimat yang ada pada paragraf ini, kita bisa tentukan bahwa kalimat pertama itu adalah kalimat utamanya. Mengapa? Kita bisa lihat dari kalimat kedua. Kalimat kedua itu mengulang kalimat pertama. Kalimat pertama, orang pendiam. Nah, di kalimat kedua memperjelas kalimat pertama. Orang yang pendiam tidak selamanya dan seterusnya. Jadi kalimat kedua itu memperjelas kalimat pertama. Kalimat ketiga mengulang kembali kalimat pertama, yaitu orang pendiam hanyalah, jadi lebih mempertegas lagi setelah tadi dijelaskan di kalimat kedua. Begitu pula dengan kalimat keempat. Jadi, kalimat utama yang berada di kalimat pertama disebut paragraf deduktif. Contohnya ini. Nah, itu tadi paragraf deduktif. Kita lanjut ke jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Kebalikan dari paragraf deduktif tadi. Kalau paragraf induktif itu adalah paragraf
yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, atau lebih mudahnya bisa dikatakan dengan paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya merupakan kalimat terakhir di paragraf itu. Contoh, ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata nilai yang diperoleh siswa cukup variatif. Sebanyak 16 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 5 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Jadi paragraf ini mau mengatakan bahwa kegiatan belajar di kelas tersebut berhasil. Buktinya dengan penjelasan ini. Ketika ujian dilaksanakan, itu tidak ada anak atau siswa yang memperoleh nilai di bawah standar kelulusan. Nah, maka kalimat utamanya itu adalah kalimat terakhir ini dalam paragraf ini. Atau bisa dikatakan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang terletak di akhir paragraf. Sehingga paragraf ini disebut paragraf deduktif. Maaf, paragraf induktif. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan di akhir paragraf. Jadi kalimat utamanya bukan dua, bukan ada dua, tetap satu, tapi disebutkan di awal dan ditegaskan di akhir paragraf. Contoh, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Jadi mau mengatakan bahwa pendidikan karakter itu adalah yang utama. Dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Kedua kalimat yang digaris bawah ini adalah kalimat utamanya. Mau menyampaikan bahwa pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang utama. Hanya bahasanya dibuat berbeda. Kalau di depan dikatakan pendidikan yang paling utama itu pendidikan karakter, kalau di akhir paragraf disebutkan pendidikan karakter itu harus diutamakan. Karena dia paling utama, maka harus diutamakan begitu. Jadi ada keterkaitan dari kedua kalimat ini. Bukan dua kalimat utama yang berbeda. Tetap satu, tapi dijelaskan di awal paragraf dan ditegaskan di akhir paragraf. Kalau tadi kita membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, kalau sekarang kita akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, berdasarkan dari isi paragraf tersebut. Ada beberapa macam jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Kalian harus belajar mengucapkannya ya, biar nanti ketika kalian menuliskan tidak salah atau tidak ada huruf yang kurang. Eksposisi. Yang kedua adalah paragraf deskripsi.
Yang ketiga, paragraf argumentasi. Yang keempat, paragraf persuasi. Dan yang terakhir adalah paragraf narasi. Kita bahas satu persatu agar kita paham artinya. Paragraf eksposisi. Sekali lagi, paragraf eksposisi itu adalah paragraf yang isinya adalah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Yang namanya akurat berarti terbukti kebenarannya. Nah, paragraf eksposisi ini tujuannya adalah menjelaskan informasi tersebut untuk menambah wawasan. Khususnya wawasan si pembaca paragraf tersebut ya. Contoh paragraf eksposisi. Pisang merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di sekitar rumah warga yang sangat bermanfaat. Pisang biasa diambil buahnya untuk dimakan. Buah pisang digemari banyak orang karena rasanya yang manis. Buah pisang sangat baik bagi kesehatan karena mengandung vitamin, mineral, serta karbohidrat. Selain buahnya, seluruh komponen pisang dari daun, jantung, bonggol, bahkan kulit pisang memiliki manfaat bagi kesehatan. Jadi paragraf ini membahas tentang pisang dan manfaatnya bagi manusia. Tentu isi dari paragraf ini sudah terbukti kebenarannya, bukan karangan saja. Bukan karangan si penulis yang hanya berimajinasi, tapi memang sudah terbukti kebenarannya. Maka disampaikan bahwa informasi yang disampaikan di paragraf eksposisi itu harus akurat dan disampaikan secara singkat. Lanjut, yang kedua adalah paragraf deskripsi. Sekali lagi, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang isinya menggambarkan peristiwa tertentu sehingga pembacanya itu seolah-olah ikut merasakan, ikut melihat, ikut mendengar atau ikut mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Jadi kalau kalian menceritakan suatu peristiwa atau keadaan yang tujuannya pembaca itu seolah-olah ikut mengalami peristiwa yang kamu ceritakan, maka paragraf yang kamu buat itu namanya paragraf deskripsi. Contoh, kondisi Sungai Ciliwung yang terletak di Jakarta sangat memprihatinkan. Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Paragraf ini membuat kita sebagai pembaca ikut membayangkan. Jadi, berimajinasi kita itu berada di area di sekitar Sungai Ciliwung, di mana kita melihat tumpukan sampah yang banyak lalatnya, kemudian lalatnya itu ikut di perumahan yang kita tempati, sehingga baunya menyengat, penyakit yang dibawa oleh si lalat juga bermacam-macam. Ini contoh paragraf deskripsi. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Dari kata argumen atau alasan.
Paragraf argumentasi yaitu paragraf yang isinya meyakinkan pembaca, sehingga pembaca menerima gagasan penulis. Paragraf argumentasi ini harus disertai dengan alasan. Alasannya itu harus berupa fakta. Fakta itu adalah peristiwa kejadian yang memang benar terjadi atau nyata kebenarannya. Contoh, akhir-akhir ini banyak terjadi pembabatan hutan secara ilegal di hutan Kalimantan. Tidak hanya penebangan, beberapa lahan hutan dibakar guna mempercepat proses pembabatan pohon-pohon. Pembabatan hutan adalah untuk pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan pohon kelapa sawit. Pendapatan yang menggiurkan dari industri kelapa sawit menghalalkan pengalihan fungsi lahan hijau menjadi kebun kelapa sawit. Tentu paragraf ini tidak hanya sekedar berimajinasi atau membayangkan. Pasti paragraf ini dibuat dengan fakta atau alasan yang memang terjadi, memang nyata terjadi di Kalimantan, bahwa di sana terjadi peristiwa pembukaan lahan baru dengan cara dibakar. Begitu. Lanjut paragraf persuasi atau jenis paragraf yang keempat. Persuasi itu artinya adalah membujuk. Paragraf persuasi artinya adalah paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi agar kita sebagai pembaca itu mengikuti pendapat si penulis. Tentu paragraf ini juga harus disertai dengan alasan yang biasanya berupa himbauan, ajakan, atau harapan si penulis. Contoh, sarapan pada pagi hari seringkali dilewatkan oleh banyak orang. Alasan mereka melewatkan sarapan pagi pun beraneka ragam. Mulai dari karena tidak sempat, belum lapar, dan tidak terbiasa makan di pagi hari. Padahal, sarapan merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan tenaga sebelum kita memulai kegiatan. Oleh sebab itu, ayo biasakanlah untuk sarapan pada pagi hari. Ini adalah ajakan dari penulis untuk melakukan sarapan bagi setiap orang yang membaca paragraf ini. Yang terakhir adalah narasi atau paragraf narasi. Narasi itu artinya cerita. Maka paragraf narasi itu artinya paragraf yang isinya menceritakan masalah atau peristiwa, sehingga pembacanya itu terhibur atau terharu terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi. Contoh, jadi ini adalah cerita, belum tentu fakta. Di sebuah hutan, hiduplah dua orang anak kembar yatim piatu yang bernama Safira dan Safria. Mereka tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu binatang untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar kaya yang kebetulan sedang berburu. Safira dan Safria pun dibawa ke rumah sang saudagar dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Ini contoh paragraf narasi, cerita. Jadi ini cerita tentang dua anak yatim piatu yang diangkat sebagai anak oleh saudagar kaya yang tidak sengaja bertemu dengan mereka. Itu tadi kelima paragraf berdasarkan isinya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke beberapa contohnya. Simak dan perhatikan dengan baik ya, agar nanti ketika ada tugas kalian tidak bingung atau salah.
Latihan pertama. Ada sebuah paragraf, kita baca bersama. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik. Pohon-pohon di sekitar pantai sangat rindang, sehingga suasana pantai menjadi sejuk dan nyaman. Bentangan lautnya luas, membuat wisatawan puas menikmati keindahan laut. Bagi wisatawan yang suka menyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Dari paragraf ini, yang pertama kita tentukan adalah kalimat utamanya. Di sini ada 4 kalimat. Nah, kalimat utama paragraf ini adalah kalimat yang pertama ya, yang Bu Novi beri warna merah itu adalah kalimat utamanya. Kalau kalian bingung mencari kalimat utamanya, kalian baca lagi, kalian ulang lagi membacanya sehingga kalian paham betul isi dari paragraf tadi, sehingga kalian bisa menentukan kalimat mana yang menjadi inti atau kalimat yang berisi gagasan utama pada paragraf ini. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita tentukan ide pokoknya. Bu Novi ulang, setelah menemukan kalimat utamanya, kita tentukan, kita rumuskan ide pokoknya. Kita baca dulu kalimat utamanya. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik. Ide pokoknya adalah keindahan Pantai Nusa Penida. Keindahan Pantai Nusa Penida itu yang disampaikan di kalimat utama dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Ada pohonnya, ada bentangan lautnya, ada keindahan di bawah permukaan air lautnya. Nah, itu tadi ide pokoknya. Nah, dari kalimat utama paragraf ini, kita bisa menentukan jenis paragrafnya. Berdasarkan letak kalimat utamanya, kalimat utama paragraf ini yaitu kalimat pertama, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Sedangkan berdasarkan isinya, paragraf ini disebut paragraf deskripsi yang menggambarkan suatu peristiwa sehingga pembaca seolah-olah berada di pantai tersebut. Latihan kedua. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang menggunakan bahan baku kedelai. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain digunakan untuk pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal sebagai ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe inilah yang akan menghasilkan makanan tempe. Kalau kalian belum paham betul isinya, boleh diulang sampai betul-betul paham. Nah, dari keempat
kalimat yang ada pada paragraf ini yang merupakan kalimat utamanya adalah kalimat ke-1 ya. Kalimat ke-1 yaitu tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang menggunakan bahan baku kedelai. Sedangkan berikutnya atau kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang menjelaskan proses pembuatan tempe. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf ini adalah bahan pembuatan tempe. Mengapa kok ide pokoknya bahan pembuatan tempe? Karena di kalimat-kalimat setelahnya itu dijelaskan prosesnya, mulai dari kedelai sampai ketemu makanan tempe. Itu kedelainya harus diapakan. Nah, dari kalimat utama paragraf tersebut yang merupakan kalimat pertama, kita dapat tentukan bahwa paragraf ini termasuk paragraf deduktif juga. Sedangkan dari jenis isi, dari isi paragraf ini, tentu ini bukan sesuatu yang hanya karangan saja. Ini pasti berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar ada. Maka paragraf ini disebut paragraf eksposisi. Jadi memaparkan peristiwa atau keadaan, tapi harus dilandasi fakta. Latihan ketiga. Generasi muda sekarang enggan mempelajari alat-alat musik yang terbuat dari bambu seperti calung dan angklung. Hal yang lebih memprihatinkan, lembaga sekolah pun sekarang jarang mengajarkan. Toko alat-alat musik juga jarang menyediakan alat-alat musik sejenis itu dan lebih suka menjual alat-alat musik modern. Maka, seni dan alat musik bambu sekarang menjadi sesuatu yang langka dan jarang ditemukan di negeri ini. Ada kata enggan. Enggan itu malas, tidak mau. Sama artinya. Nah, sekali lagi, kalau kalian masih bingung isinya, bisa dibaca, baca, sehingga kalian bisa paham isinya. Dari keempat kalimat yang ada pada paragraf ini, kalimat utamanya adalah kalimat keempat. Jadi kalimat utamanya tidak selalu kalimat pertama ya anak-anak. Untuk paragraf ini, kalimat utamanya adalah kalimat terakhir, yaitu alat musik bambu sekarang menjadi sesuatu yang langka dan jarang ditemukan di negeri ini. Alasan dari kesimpulan ini adalah ini di kalimat-kalimat sebelumnya. Generasi mudanya tidak mau mempelajari alat musik dari bambu, toko alat musiknya juga tidak menyediakan alat musik dari bambu, bahkan di sekolah pun juga jarang diajarkan penggunaan alat musik bambu. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah kelangkaan alat musik bambu. Dari letak kalimat utamanya, kita bisa simpulkan bahwa paragraf ini termasuk paragraf induktif karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan dari isi paragraf ini termasuk ke dalam paragraf argumentasi yang memaparkan alasan mengapa
kalimat utama atau ide pokok ini dia sampaikan, penulis sampaikan. Jadi penulis itu hanya mau menyampaikan bahwa sekarang itu alat musik bambu sudah langka. Nah, alasannya apa ini? Alasannya ada 3 dia sampaikan. Contoh yang keempat. Menyantap mie instan yang dibarengi nasi putih merupakan hal lazim yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal kebiasaan tersebut dapat mengakibatkan obesitas. Obesitas itu artinya adalah kelebihan berat badan. Hal tersebut karena adanya zat karbohidrat dominan yang terkandung pada mie instan dan nasi putih yang dapat membuat perut kenyang dalam waktu sementara, lalu menjadi sering lapar, yang membuat nafsu makan lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus mengurangi kebiasaan mengonsumsi mie instan yang dibarengi dengan nasi putih. Dari beberapa kalimat yang ada di sini, kita dapat menentukan kalimat utamanya, yaitu kalimat pertama. Menyantap mie instan yang dibarengi nasi putih merupakan hal lazim yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Dari kalimat utama ini, kita dapat simpulkan ide pokoknya, yaitu kebiasaan mengonsumsi mie instan bersama dengan nasi putih atau dibarengi nasi putih. Dari letak kalimat utamanya, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Dari isinya, maka paragraf ini disebut paragraf persuasif yang mengajak. Ditutup dengan kata-kata, mari kita kurangi kebiasaan mengonsumsi mie instan. Dari isinya, kita bisa mengategorikan paragraf ini menjadi paragraf persuasif. Latihan yang kelima. Hari ini menjadi hari yang tak terlupakan untuk Nika karena ia mendapat kejutan dari teman-teman sekelasnya. Sebelumnya ia sudah curiga akan tingkah laku yang aneh dari teman-teman sekelasnya. Benar saja saat pulang sekolah, teman-teman Nika memberikan kejutan. Kejutan yang diberikan teman-temannya berupa kue ulang tahun dan taburan tepung di badannya. Kalimat utama paragraf tadi itu adalah kalimat pertama. Ide pokoknya adalah kejutan ulang tahun Nika. Sedangkan dari letak kalimat utamanya ini termasuk paragraf deduktif. Dari isinya, ini adalah contoh paragraf narasi, menceritakan peristiwa yang dialami Nika sebagai tokoh dalam paragraf ini. Itu tadi kelima contoh paragraf yang jenisnya berbeda-beda, meskipun ada yang sama. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian. Buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 52. Baca dan pahami bacaan berjudul Manfaat Taman Kota bagi warganya. Tentukan kalimat utama setiap paragraf bacaan tersebut. Kedua, ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dari bacaan tersebut. Kalimat utama dan ide pokok itu dicari setiap paragrafnya, sedangkan kesimpulan itu hanya satu, kesimpulan bacaan. Tugas dikerjakan di buku tulis tematik, hasilnya difoto dan dikirimkan kepada Bu Novi paling lambat Selasa 4 Agustus 2020. Demikian tugas dan informasi dari Bu Novi, semoga bermanfaat, selamat belajar dan terima kasih.